Assalamualaikum, salam sejahtera. Lagi-lagi nih dari Anies nih, perilakunya itu kalau saya lihat menghinakan bangsa ini, melecehkan bangsa ini, dan un-Pancasilais. Ada dua topik di sini yang saya angkat pembicaraannya Anies di Australia. Yang pertama, Anies berbicara menilai penanganan COVID pemerintah Indonesia buruk. Dia merasa pendapat dia itu yang lebih hebat, lebih dulu, tidak diikutin pemerintah. Ini manusia ini apa kok di negara orang tuh menghinakan bangsa sendiri? Yang itu pendapatnya sesat, hanya ingin mengangkat namanya karena ambisi kekuasaan mau jadi presiden. Tega menghinakan bangsa sendiri, mengatakan katanya buruk penanganan COVID oleh pemerintah. Di situ Anies mengatakan katanya pendapatnya nggak pernah diikutin. Emang pendapatnya Anies apa sih yang hebat? COVID ini kan suatu kasus yang baru. Tidak ada di suatu negeri manapun yang bisa menindak atau mencegah wabah ini secara pasti. Semua meraba. Lah Anies kan cuma pertama bilang ini cuma hanya bermain kata-kata kan. Katanya banyak yang mati. Emang kenyataan semua banyak mati. Nggak di Indonesia aja. Ya ide Anda itu bukan solusi. Mau Anda ngomong apapun, kematian itu terjadi. Dan Anda mengatakan, menyarankan semua harus lockdown. Saya pernah dengar tuh pengakuan jujur dari seorang Prabowo yang mengatakan kehebatan seorang Jokowi dalam menghadapi wabah COVID di negeri ini. Saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown. Ditekan untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown, Pak, lockdown, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin, bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu. Di mana Jokowi menolak lockdown, sementara banyak tekanan dari negara manapun, bahkan dari staf-stafnya. Tapi Jokowi punya feeling yang hebat. Jokowi juga memikirkan apa? Ketahanan bangsa ini. 270 juta, bagaimana kalau lockdown? Kalaupun itu terjadi, mungkin negeri ini mungkin sudah bangkrut. Kenapa? Harus berapa pinjam hutang ke luar negeri, ribuan triliun mungkin, untuk ngasih makan 270 juta. Sementara negara-negara kecil Eropa aja, yang penduduknya jauh di bawah Indonesia, sangat kewalahan setelah melakukan lockdown. Ternyata lockdown itu tidak menyelesaikan masalah. Itu pun juga WHO mengatakan tidak menyarankan lockdown. Sementara waktu dengan Indonesia menyarankan ke Jokowi supaya lockdown, tapi Jokowi nggak laku. Dan di situ pengakuan dari seorang Prabowo yang saya kagumi. Dengan tulus ikhlas Prabowo mengatakan Jokowi itu punya keberanian dan menyelamatkan negeri ini. Itulah dari seorang Prabowo. Maaf, yang dulu dia lawannya. Tapi di sini saya lihat Prabowo apa? Ada kejujuran demi NKRI. Dan saya lihat Prabowo di sini apa? Ada mental NKRI. Gagal kekuasaan tapi tidak ingin menjerumuskan negeri ini dalam kehancuran. Bisa aja Prabowo kemarin menjerumuskan Jokowi atau memaksa Jokowi atau menutup kebenaran dari Jokowi, bisa aja. Itu dari seorang Prabowo yang lebih hebat daripada seorang Anies yang nggak punya partai. Anies nggak punya manfaat di negeri ini, belum pernah menunjukkan. Prabowo sudah menunjukkan menjadi tentara perang semua, tapi dia jujur. Pengakuan dari Prabowo. Dan satu lagi, pengakuan dari seluruh dunia. Bahkan dari PBB pun mengatakan PBB apresiasi penanganan COVID-19 di Indonesia. Dunia mengakui, kok ini Anies bisa-bisanya di Universitas Australia melecehkan bangsa sendiri. Inilah manusia nih, dia nggak peduli. Hanya untuk mencari kekuasaannya, dia berakin negerinya sendiri. Dia hinakan negerinya sendiri. Di mana negara semua mengakui. Anies ini tipe-tipe orang munafik. Yang merasa dirinya hebat apa? Dia tidak pernah mengakui kebaikan orang. Nah, kalau kayak tipe Anies ini besok jadi pemimpin, hancur negeri ini. Dia nggak mau denger apa yang datang dari Jokowi akan dihancurkan semuanya. Ini manusia-manusia yang angkuh, yang sombong, tapi nggak punya apa-apa. Partai nggak punya,
duit miskin, nggak tahu duit. Katanya kemarin nggak punya duit, saya nggak tahu. Mungkin waktu jadi gubernur dia nyimpen, nitip nama orang kan bisa saja. Dana DKI itu kan 400 triliun, 500 triliun. Kalau 10%-nya aja kan lumayan. Saya tidak nuduh. Tapi namanya kekuasaan itu lebih mudah mempermainkan dana. Itu seorang Anies di Australia. Saya sedih sekali lihat. Kok segitu nafsunya Anda menjadi pemimpin, menguasai negeri ini, tapi menghinakan bangsa sendiri di negara orang. Pernah di Singapura mengkritik IKN. Ngomong di negara sendiri kalau berani. Jangan ngomong di Australia. Ayo duduk sama kita semua. Sama mahasiswa semua duduk. Duduk sama masyarakat. Berani Anda dialog mengatakan COVID di sini gagal pemerintah? Apes Anda. Ini kan pengecut aja. Berani di negara orang. Karena nggak ada yang demo. Coba negara ini. Tapi saya lebih seneng Anda melawan itu di negara sendiri ngomong. Nggak ada masalah. Saya berbeda di negeri ini nggak ada masalah. Tapi masih di rumah tangga kita. Jangan keluarkan aib. Ini bukan aib malah. Ini fitnah. Kalau aib itu keburukan yang nyata, dibicarakan itu masih aib. Kenapa? Masa rumah tangga Anda ribut sama bini Anda nggak dikasih tidur sama istri Anda ngadu ke orang lain. Itu nggak baik. Ini sama halnya gitu. Ini tanah air kita loh. Harusnya apa? Kita menjaga marwah negeri ini, martabat. Sekalipun ada kekurangan, jangan kita hinakan di negara orang. Itu satu COVID. Yang saya bilang apa? Anda kan dulu keluar-keluar. Satu, mana sih kerjaan Anda untuk satu-satunya gubernur di Indonesia yang tidak bekerja untuk COVID hanya gubernur DKI. Tidak pernah sidak rumah sakit, tidak pernah membantu pemerintah pusat. Yang cuma ada apa? Datang ke kuburan aja. Foto, selfie. Dalam pandangan saya, satu-satunya gubernur yang tidak terlibat langsung mengurusin COVID hanya gubernur DKI. Cuma hanya bisa cuap-cuap. Pernah gubernur DKI sidak ke rumah sakit? Nggak pernah. Gubernur lain kerja. Pernah gubernur lain waktu ada acara untuk mencegah COVID, semua kerja ke lapangan. Anies nggak pernah, hanya duduk di balai kota. Semua yang di Jakarta ini bekerja apa? Pemerintah pusat. Berkoar-koar ingin buat laboratorium. Mana laboratoriumnya? Kita di Jakarta ini sekarang sedang menyiapkan. Tapi gini, kami itu kalau mengerjakan, kita ini kerjakan bukan untuk kampanye. Kita kerjakan untuk nyelesain masalah. Okay? Tuh, kenapa lu ngomong gitu? Ya, jadi bukan untuk diomong-omongin, bukan. Kita nyiapin dulu. Ya, Bu, supaya masyarakat tuh tenang bahwa pemerintah itu mengerjakan hal yang benar gitu. Bukan sekedar apa ya gimmick-gimmick, enggak lah gitu. Jadi apa yang kita kerjakan? Kita kumpul, kita siapkan berapa PCR yang ada di Jakarta, dikumpulin. Lembaga ini punya sekian, lembaga ini punya sekian, lembaga ini dikumpulin itu PCR-nya. Lalu kita siapkan untuk bisa melakukan secara bersama-sama. How long does it take, Pak? Mudah-mudahan minggu depan sudah selesai. No, hah? Sudah siap. Minggu depan sudah siap? Ya. Masif tes? No kan? Ini apanya? Lab-nya sudah siap. Oh ya? Insya Allah. Udah dikerjakan sejak kapan? Nanti kalau udah siap saya umumin sekalian. Tunggu dulu. Dikerjakannya sejak kapan minggu depan? Sekarang udah dikerjain. Udah dikerjakan? Udah kerjain. Jadi udah kerjain. Nanti begitu udah siap, saya umumkan. Siap, saya umumkan. Wow, that's amazing. Serius. Ini berita yang paling menggembirakan yang saya terima dari Anda hari ini. Iya, karena kita ini berniat menyelamatkan orang, beneran. Jadi disiapin itu dan tahu bikinnya labnya pakai apa? Nanti udah saya tunjuk udah jadi. Yang dia bilang katanya Pak, ini rahasia dan dibuka dulu. Lu kok kayak kuis. Terus provinsi lain nggak boleh ikut campur, nggak boleh ngikutin. Ini kan klaim-klaim anak tolol kan, orang goblok. Pamer laboratorium, nggak malu Anda bicara laboratorium. Mana lah sekarang laboratoriumnya? Kalau saya jadi Anies, mundur jadi gubernur. Inilah mau orang-orang muka tembok, nggak tahu diri tapi mau merasa paling hebat. Itu satu lagi janji, didapat dikasih kerjaan urusan sembako, mana tertimbun ribuan ton. Itu hak orang miskin. Di media sosial ramai perbincangan dugaan korupsi bansos di Jakarta. Milik akun Twitter @kurawa mengaku mendatangi gudang penyimpanan beras di kawasan Pulau Gadung milik Perumda Pasar Jaya dan menunjukkan beras bansos yang berwarna kuning dan membusuk senilai 2,85 triliun rupiah. Kok masih Anda bisa bangga? Anda merasa lebih hebat menangani COVID di Indonesia ketimbang pemerintah. Pak, sadar diri. Inilah
Manusia kalau meraih kekuasaan dengan cara cacat, semua sikap tindak lanjutnya itu ingin melecehkan orang. Orang yang diangkat nama yang melampaui batas, tidak sesuai dengan kinerjanya, akhirnya kerjaannya menyerang orang lain. Untuk menutupi kegoblokannya, kegagalannya. Itulah manusia. Lah, dari sini Anies sudah lihat di Australia. Merasa mau paling hebat menangani COVID, yang saya nggak ada urusan bagi saya. Tapi jangan hinakan negeri ini di negara orang. Apalagi ini fitnah. Begitu besar Jokowi bekerja di sini. Bangsa ini. Dunia mengakui. Andai kan nggak ada Jokowi, ini negeri bangkrut. Mungkin di era COVID dibuat ajang korupsi. Karena dalam kondisi musibah wabah itu sulit dideteksi di audit. Tapi Jokowi terjun langsung, Jokowi menengok. Dan alhamdulillah negara besar kita nih, 270 juta. Sekarang termasuk ekonomi yang kuat. Tidak lockdown, semua masih bisa hidup. Ini anugerah dari Tuhan. Melalui siapa? Jokowi. Kok bisa-bisa Anies cuma modal lemes mulut, ngeples-ngeples bahasa Inggris. Tapi sesat semua yang diomongin. Saya marah di sini. Saya warga negara Indonesia. Jangan hinakan negeri ini. Sekalipun negeri ini kurang baik, tapi jangan kita jelekkan di negara orang. Mungkin Anies muka gitu kali, sama istrinya dikasih tidur, cerita ke orang lain, saya semalam tidak dikasih istri saya tidur. Jadi rumah tangganya dibobrokin. Inilah manusia-manusia terlalu ambisi, tapi nggak punya kemampuan. Cuma bisa menjelekkan orang. Ada satu lagi wawancara, yang Anies melegalkan politik identitas. Ini kan kebiadaban tingkat tinggi. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the man. Let me continue that. So that's the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. So what happened? But how you play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? Dia mengatakan, loh, saya menggunakan agama. Itu sah-sah saja. Dia mengasumsikan seperti laki dan perempuan. Kalau laki dan perempuan itu bawaan, bukan ciptaan manusia. Seorang berkelamin laki atau berkelamin itu bawaan, bukan produksi manusia. Jadi jangan Anda simpelkan dong. Kalau agama itu produk manusia, bisa dipolitisasi. Bisa Anda mempolitisasi kelamin laki? Kan nggak mungkin. Karena itu sudah wujudnya begitu. Itu kodratnya begitu. Tapi kalau agama itu dipolitisasi hanya untuk mementingkan dirinya. Yang Anda dulu merasa mewakili Islam, padahal Anda bukan Islam. Anda melecehkan Ahok, yang dia non-muslim. Siapa yang bilang dari non-muslim itu kafir? Saya yang berani adu ilmu kepada siapapun. Orang yang nggak tahu Islam lah, kalau mengatakan seorang Kristen itu adalah identik kafir. Kalau menggunakan agama, jangan tanggung dong. Jangan bermunafik lah. Anda juga mendekati kelompok-kelompok NU. Padahal secara akidah kan Anda bukan NU. Anda kan dari Ormas Al-Irsyad, Anda juga pengurus. Keluarga Anda juga pengurus Al-Irsyad. Kenapa saya ini membelak-belakan ini hari? Saya jangan sampai orang itu tertipu. Ada kaum dari Nahdlatul Ulama NU ini yang saya bingung, kemarin saya dialog, kok begitu memuja Anies. Saya bilang, loh, gerbongnya Anies itu beda dengan gerbongnya NU. Yang di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang justru gerbongnya dari Anies ini Wahhabi itu ancaman buat NU. Kok Anda mau memilih Anies? Berarti Anda mau menikam NU dari belakang. Anda mau nikam Kiai Hasyim Asy'ari. Saya tegas-tegasan ini hari. Jangan sampai nanti orang tertipu. Lah, dari situ Anies masih menggunakan politik identitas. Jangan sampai kita terjebak dalam hal ini. Ini berbahaya Anies. Anies sudah un-Pancasilais. Dia menggunakan agama. Agama itu produk. Jadi tidak bisa disamakan laki dan perempuan, nanti ada gender loh. Emang laki dan perempuan ini emang sudah bawaannya ada. Lah, saya minta juga nih kepada semua yang mengaku non-muslim di minoritas. Kalau dari Anda ada yang masih mendukung Anies, ya berarti Anda bermasalah. Anda menyiapkan besok akan diancam. Anies berdalih, oh saya waktu itu memberi izin gereja. Lah, naiknya Anda itu menjatuhkan Ahok itu dengan politiknya mengatakan kelompok ini Kristen, kafir.
Jadi terus tengah dibungkus hanya untuk cari kekuasaan. Tapi waktu Anies kemarin di DKI yang suka dia banggakan, jangan pakai asumsi. Kita lihat kerja nyata 5 tahun sebelumnya. Justru kerja Anda itu berbahaya. Anda memupuk itu kelompok HTI, FPI Anda pupuk. Besok yang terjadi apa? Setelah dia tidak memimpin, negeri ini akan saling membunuh sesama anak cucu kita. Itu apa? Sebab Anies yang membiarkan untuk kelompok-kelompok radikal itu. Anda jangan bersilat tidak. Anda jujur aja dong. Kalau nggak sejalan NU, nggak usah Anda jual-jual NU. Ini saya lihat ada terkelabuyuk dari kom-kom NU, kok bisa tertipu. Saya juga nggak mau NU besok ditikam. Nah ini, karena apa? Saya nggak tahu. Ada yang orang membela Anies karena ingin cari kekuasaan. Ada yang membela Anies karena duit. Kok cuma sampel urusan dunia? Anda mau tikam nih, Kiai Hasyim Asy'ari yang sudah 1 abad mendirikan yayasan ini. Kok bisa terpecah? Harusnya apa? Anda lebih menjaga ideologi Anda, akidah Anda NU. Jangan Anda berkolaborasi dengan orang yang bertentangan dengan NU. Ini kelompok-kelompok Wahabi yang semua membenci NU. Bagi saya itu apa? Mau aliran apapun terserah. Mau agamanya apapun terserah. Asal jangan mengancam kemanusiaan. Memandang yang selainnya itu kafir. Ingin menghalalkan darah orang lain. Ini cuma ada di Wahabi kan? Andai kan kalau Wahabi itu tidak mengancam tadi, yang gerakannya ingin membunuh orang yang beda sama dia, yang mungkin saat ini belum punya kekuatan, jadi ya kayak pelacur dikit lah, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Itulah seperti contoh satu lah, yang di PKS, saya jujur aja ini hari, ada 2 Habib itu, ngapain Anda Habib di situ di PKS? Kan PKS itu ideologinya Wahabi. Ini manusia-manusia kadang apa? Hanya cuma mau cari kenikmatan dunia, kekuasaan, dan harta, dia gadekkan untuk akidahnya. Tapi nggak sadar, besok Anda andil dalam kebatilan. Andai kan terpecah negeri ini saling membunuh atas nama agama, Anda nih ada Habib di situ. Monggo terserah Anda mendebatkan. Saya tahu PKS itu ideologinya Wahabi. Ada buktinya. Nah ini, saya harus sekarang terbuka aja. Ini Anies sudah Pancasilais. Isu agama diseret-seret. Seperti agama itu milik dia. Seperti Islam itu identik Anies. Seperti Islam itu gerbongnya Rizik. Ini kan sudah bahaya. Mempolitisasi agama. Kalau identitas politik boleh, tapi sudah mempolitisasi agama itu apa? Saya yang benar yang mewakili agama. Sekalipun Ganjar atau Prabowo yang Muslim itu bukan Islam. Anies yang Islam. Emang dapat wahyu? Anies sudah Islam. Emang dapat wahyu kalau Anies itu direstui Tuhan? Belum ada. Jadi tidak usah klaim-klaim Islam lah. Yang bisa mengklaim atas nama Islam itu hanya pemilik otoritas langit. Di sini adalah Rasulullah Nabi Muhammad. Selainnya tidak boleh. Itu hentikanlah politik identitas. Tapi di sini Anies mengakui di Australia. Kebetulan di sini mayoritas Muslim, dia menggiring mayoritas Muslim. Coba kalau Anies di Amerika mau kampanye Mbak Islam, Islam cuma minoritas. Nah inilah perilaku orang munafik bertopeng agama. Jadi tidak dibenarkan ini. Berbahaya ini orang ini. Soalnya saya itu sudah males menanggepin Anies. Tapi kalau nggak saya tanggepin, saya takut orang lain tersesat. Karena lemesnya tuh Anies ngomong, saya lihat di radio Australia, membicarakan ini. Yang lucu apa? Saya nggak perlu asumsi. Lihat kerja 5 tahun, kerjanya bobrok kok. Kerjanya bobrok. Ada di zaman kekhalifahan sahabat Nabi. Memimpin puluhan tahun. Tapi apa? Hasilnya buruk. Agama hanya dijadiin alat untuk menguasai wilayah lain dengan cara pedang. Ini bukan ajaran Nabi. Jangan menganggap, Islam tersebar sampai ke Eropa. Tapi kalau dengan cara pedang, hanya untuk kepentingan kekuasaan aja. Islam dijadiin kudanya. Terus Nabi Muhammad gagal. Tidak bisa sampai ke Eropa. Lebih hebat sahabatnya. Kan tidak begitu dong. Karena kerja Nabi itu apa? Tidak ingin memenangkan wilayah. Para Rasul itu berdakwah, tidak ingin menguasai wilayah. Dia hanya menyampaikan kebenaran. Mereka tuh para Rasul tidak dibatasin wilayah Indonesia, Eropa. Kenapa? Menyeluruh. Nah, itulah ini mau dipakai oleh Anies untuk kepentingannya. Jujur loh, waktu Anies bicara di universitas itu, dia mengakui dengan menggiring umat Islam, ini sudah Pancasilais. Karena apa? Di negeri ini sudah harus digeser. Tidak boleh atas nama suku atau agama tertentu. Kita sudah punya satu Pancasila. Itu yang menyatukan bangsa Indonesia. Kita ini satu. Masalah agama itu di dalam aja. Tapi begitu kita keluar, kita satu Indonesia. Tidak boleh mendompleng mengatasnamakan agama untuk mencari kekuasaan. Lah inilah sekali gerombolan Rizik ini semua kan. Kenapa bisa petenteng di sini?
Dia merasa apa? Di negeri ini mayoritas muslim, dia jual lah ini agama dengan gaya sorbannya, pakai mau dukung Anies. Saya kadang-kadang jadi etis Arab malu. Kok ini Arab ngotot bela Arab? Dan ini nggak sedikit tuh. Nah besok kalau ada orang yang mengkriminalisasi Arab, jangan disalahkan merekanya. Bagi mereka ini kelompok-kelompok etnis apapun yang ada di Indonesia, jangan menonjolkan etnis. Jangan karena kesamaan etnis kita bela, ini kebiadaban. Jangan karena kesamaan agama kita bela, ini kebiadaban. Tidak ada jejak Nabi itu mengatasnamakan agama atau suku. Visi Nabi cuma satu, kebenaran dan keadilan, yang itu sifatnya universal. Nah, di Piagam Madinah itu sebuah konstitusi keadilan untuk semua agama. Nabi berdiri di atas perbedaan itu dikenakan oleh Nabi. Itulah Piagam Madinah. Jadi Nabi bukan berkubu dalam saya berkubu ke Islam, enggak. Piagam Madinah itu sebuah konstitusi yang adil bagi semua golongan. Di situ ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi, ada Sabi'in, dan macam-macam lah. Nabi Muhammad atau Rasulullah berdiri di tengah perbedaan itu. Jadi Nabi nggak diskriminasi. Sekarang kok seorang Anies yang nggak jelas Islamnya dan berbau Wahabi ini, yang didukung oleh satu Habib yang aneh Rizik ini, yang beda taurikohnya, terus mau dilekatkan dia itu sebagai pemimpin Islam, dikeluarkan. Ada saya dengar juga ceramah satu kiai siapa tuh. Saya yakin kalau ada seorang ulama berkoar-koar untuk membela kelompok Anies atas nama agama, itu pesanan, ada komisinya. Pentingnya apa? Terus Anda mau katakan Jokowi nggak lebih Islami daripada Anies? Jokowi nggak lebih Islami daripada Rizik? Nggak ada. Bagi saya sekarang apa? Tokoh paling Islam di dunia yang Islami itu adalah seorang Jokowi. Mungkin zaman Rasul dulu umatnya nggak sampai ke Indonesia. Ini 270 juta di bawah tanggung jawab Jokowi. Yang beragam suku, beragam agama. Jokowi berusaha terus menenangkan, membangun. Inilah ulama yang sebenarnya. Jadi mau lihat orang Islam itu jangan dilihat dari puasanya, sholatnya, sorbannya, jangan. Lihat bagaimana sisi manfaat dia kepada orang lain. Lihat bagaimana dia berlaku untuk manusia. Itu baru agama. Ini yang bilang bukan saya, Imam Ja'far Shadiq. Jadi kalau lihat Rizik, lihat Anies terus Arab itu, belum tentu Islam itu. Bisa jadi dia tuh menikam Rasulullah. Dia memanfaatkan agama untuk kepentingan kelompoknya. Cobalah kalau mau teriak-teriak agama jihad kalau nggak ada duit ya, belum tentu turun. Dan saya heran, orang yang keluar-keluar jihad, keluar-keluar Islam, maaf, hartanya kanan kiri menumpuk, rumahnya kecil jadi gede. Lah, apa ini agama? Sementara Rasulullah tidak pernah berubah taraf hidupnya. Dari lahir sampai mati, sejajar dengan orang miskin di Mekah. Tidak pernah Nabi itu bermewah-mewahan. Ada uang dibagi ke rakyat. Ini Rasulullah. Tapi sementara orang yang mengklaim Islam, mengklaim pengikut Muhammad, teriak-teriak jihad, mukanya cerah, mobilnya Rubicon, kayak Mercy, yang tadi rumahnya cuma 100 meter, jadi 1000 meter. Lah ini pedagang agama lah. Itu aja mungkin. Jadi dua sisi dari Anies ini yang berbahaya apabila memimpin negeri ini. Satu, dia pengkhianat, melecehkan bangsa sendiri di negara orang. Dan kedua, dia melegalkan politik identitas. Berarti apa? Dia Pancasilais. Dia memecah belah negeri ini isu agama yang harusnya tidak perlu lagi ada ini. Semenjak ada Anies sama Rizik ini, negeri ini terbelah agama. Itu aja mungkin dari saya. Waspadalah bangsa Indonesia dengan manusia-manusia yang bertopeng agama ini. Sebenarnya apa? Di dalam mereka ada kebatilan, ada kebusukan. Benar kata Nabi, akan kau datangin orang-orang munafik, yang paling munafik apa? Orang-orang pembaca Qur'an. Maksudnya orang baca Qur'an apa? Orang yang bersimbol-simbol agama. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.